Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Materi kita hari ini adalah Electronic Commerce Payment System, ya. Jadi sistem pembayaran pada e-commerce. Nah, karena namanya e-commerce dia kan elektronik nih. Maka berarti pembayarannya pun ya pembayaran elektronik, ya. Metode pembayaran secara elektronik. Jadi kita akan bicara banyak tentang itu. Baik, sebelum kita lanjut, mohon berkenan menekan tombol subscribe, ya, lalu like dan share, ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, jadi dulu memang pembayaran belum elektronik, ya, masih seperti biasa. Berarti pakai apa? Pakai uang cash, ya, pakai uang cash atau pakai cek, ya. Kalaupun nggak bawa duit cash, ya pakai cek zaman dulu. Tapi sejak tahun 2003 tapi sejak itu berkembanglah pembayaran elektronik dan tercatat sejak tahun 2003 untuk pertama kalinya penggunaan kredit card, ya, dan debit card itu melewati penggunaan uang cash dan cek di Amerika. Jadi pada tahun 2003 ibaratnya grafik itu mulai bersilangan tuh. Mulai melewati penggunaan uang non elektronik. Ya, jadi penggunaan kredit card dan debit card melewati penggunaan uang cash dan cek. Sejak itu ya udah di atas terus. Jadi lebih dari 50% pada in-store payment, pembayaran di toko itu langsung menggunakan credit card atau debit card. Nah, ini milestone-nya, ya. Jadi apa namanya, pada tahun 2003 ini semacam tonggak sejarah, gitu. Di Amerika sih mulai lebih banyak penggunaan elektronik dibanding yang uang cash atau cek. Oke, jadi kalau mundur belakang sedikit, tahun 2001 itu lebih dari 75% pembayaran recurring bill, ya, tagihan yang tagihan bulanan gitu, ya. Recurring bill itu semacam itu, tagihan bulanan, tagihan telepon, tagihan listrik dan lain-lain. Itu lebih banyak sifatnya paper based method, jadi pakai kertas, ya. Dan 25% atau kurang itu pakai elektronik, ya. Itu tahun 2001, tapi tahun 2014 itu pembayaran recurring bill, ya, tagihan yang berulang, tagihan bulanan, itu melewati 55% dan terus berkembang, ya, sampai sekarang. Ya, jadi metode pembayaran sudah mengalami revolusi, ya, dari yang non elektronik menjadi elektronik. Nah, sehingga kalau tadi kan recurring bill, gimana kalau pembayaran e-commerce? E-commerce kan ada banyak, ada B2B, ada B2C. Nah, khusus untuk B2C, almost tuh hampir 100% itu sudah pakai elektronik, ya. Credit card, debit card, atau bank card, gitu, ya. Transfer bank, gitu, ya, atau PayPal, gitu, ya. Nah, jadi itu ya ibaratnya histori, ya, sejarah bagaimana revolusi terjadi dari yang kebiasaan orang belum pakai elektronik sudah elektronik. Tadi ada tahun 2003 milestone-nya, lalu ada 2014 dan kesini sudah mulai banyak elektronik. Oke. Nah, perlu diingat sebagai pelaku bisnis e-commerce khususnya bahwa dikatakan bahwa merchants, ya, dagang, penjual yang menyediakan atau memberi channel atau membuat pembelinya bisa membayar dengan multiple payment type, ya, ada banyak tipe pembayaran yang dia bisa layani, itu have higher percentage of conversion of click, jadi memiliki konversi click to purchase, ya, jadi ngeklik jadi beli
high percentage. Jadi persentasi bahwa dia tadinya ngeklik lalu beli itu lebih besar kalau penjualnya itu menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Kalau melayani berbagai macam cara pembayaran. Jadi percentage of conversion of click to purchase-nya lebih tinggi. Karena lebih banyak orang yang ngeklik dan jadi beli, maka tentu saja efeknya increase revenue, meningkatkan pendapatan. Karena harus multiple payment type, jadi metode pembayarannya harus mendukung apa saja, banyak. Ya tentu saja harus yang, karena kita bicara tadi electronic payment, ya pembayaran elektronik berarti ada bank transfer. Cash on delivery ini maksudnya pas di lokasinya bayarnya pakai apa, semacam card ya, pembaca kartu di situ. Lalu ada electronic check ya, nanti kita akan belajar e-check nanti ada di bab-bab akhir. Lalu berbagai jenis card lainnya, termasuk juga ada PayPal ya. Nah, jadi maka disitulah pentingnya materi hari ini, bahwa pelaku e-commerce atau yang lebih luas lagi e-business itu sebaiknya menyediakan multiple payment type jika ingin meningkatkan revenue-nya, karena dengan banyaknya metode pembayaran yang didukung membuat pembeli memiliki banyak pilihan bagaimana dia caranya membayar gitu ya. Oke, nah sekarang apa saja sih yang bisa membuat e-payment, electronic payment itu sukses? Sukses faktornya apa saja? Yang pertama adalah sifatnya yang independent. Jadi baiknya bahwa sistemnya ya, sistem pembayaran itu baiknya independen. Kenapa? Karena kalau dependent, jadi kebanyakan ya, ini masih jadi problem sih sampai sekarang. Kebanyakan e-payment itu require ya, mengharuskan the merchant, pedagangnya itu menginstal specialized software and hardware. Jadi dia harus install software yang khusus, lalu juga ada hardware yang khusus to authorize dan proses pembayaran tersebut. Nah, specialized ini yang spesial ini kan khusus. Nah, karena dia sifatnya khusus, maka biasanya menyulitkan dan makan biaya. Kenapa coba? Gimana kalau misalnya itu kan untuk satu software hardware dari satu vendor yang hanya melayani kartu X misalnya. Nah, kemudian pembelinya menggunakan kartu jenis lain, kartu Z misalnya. Ya nggak bisa, dia berarti harus punya juga software dan hardware untuk yang mendukung kartu Z. Jadi untuk setiap jenis kartu misalnya yang beredar di pasaran dia harus punya. Nah ini kan problem. Coba ini kita alami sih sebenarnya. Kalau kita beli di merchant tertentu atau di minimarket atau di mana, hanya bawa kartu bank X lalu dia hanya nggak punya, itu kan repot. Kadang-kadang kita temukan merchant harus punya banyak card reader yang banyak sekali kan gitu. Nah itu repot ya. Jadi yang bikin sukses itu kalau sifatnya independence. Emang sekarang masih masalah ini ya. Yang berikutnya adalah interoperabilitas dan portabilitas. Jadi harus terintegrasi dengan existing information system. Jadi harus terintegrasi. Apalagi kalau bisnis kita, e-commerce kita udah punya sistem informasi yang mumpuni gitu ya. Lalu kemudian kita mau menambahkan kemampuan e-payment ya harus terintegrasi supaya ketika ada pembayaran langsung update juga ke sistem kita gitu kan ya. Oke, yang berikutnya adalah security. Nah, gampang, pokoknya siapa yang safe itu sukses. Jadi kalau security-nya jelek, mudah dibobol, mudah fraud ya, terjadi penipuan dan lain-lain pasti akan ditinggalkan gitu ya. Yang berikutnya adalah anonymity. Jadi penting ini. Jadi kebanyakan pembeli itu nggak mau identitas atau rekod pembeliannya ya, riwayat pembeliannya itu diketahui orang. Kadang-kadang banyak yang bukan banyak ya. Saya aja nggak mau identitas saya atau saya pernah beli apa saja itu diketahui orang. Jadi dia senangnya anonimus ya. Nah, maka akan bagus kalau ya akan sukses katanya kalau e-payment sistemnya mendukung ini anonimitas gitu ya. Nah, ini juga yang bikin PayPal berkembang dulu. Karena kalau dalam PayPal kita nggak perlu
masukin nomor kartu dan lain-lain waktu itu ya. Lalu yang berikutnya divisibility ya. Jadi kebanyakan kalau orang pakai credit card itu kan itu hanya bisa dipakai kalau pembeliannya ya, purchase price-nya itu over a certain amount, jadi melebihi jumlah pembelian tertentu ya. Nah gimana kalau kurang ya, pakai uang cash jadinya deh. Nah makanya baiknya supaya sukses ya harus mendukung pembayaran yang di bawah standar itu ya. Makanya kalau nanti kita akan belajar namanya micropayment, jadi pembayaran yang nominalnya kecil gimana nih. Jadi jangan sampai uangnya habis untuk biaya transaction fee untuk debit card misalnya, atau biaya penggunaan kredit card ya. Lebih besar fee-nya daripada harga barang dibeli, nanti kan repot juga. Jadi harus bisa mendukung small payment. Yang berikutnya easy of use, tentu saja jelas harus mudah digunakan ya. Harus komplement ya dengan yang metode pembayaran yang sudah ada pada umumnya ya, yang sudah ada. Nah, lalu tadi sempat saya singgung transaction fee. Jadi kalau bisa itu processing fee atau transaction fee-nya itu nggak mahal gitu ya, nggak mahal. Karena kalau pembayarannya small payment itu jadi cost prohibitif. Jadi lebih besar fee-nya dibandingkan harga barang. Misalnya gini deh. Contohnya, misalnya harga barang cuma $2. Biaya sekali gesek kartu kredit ya, biayanya misalnya fee-nya itu $1. Lah, biayanya udah setengah dari harga barangnya. Kalau harga barangnya $1.000 lalu biaya fee-nya cuma $1 kan nggak terasa. Tapi kalau harga barangnya sekecil, ini yang repot ya. Jadi nggak efisien. Ya, maka ya kembali lagi ya, transaction fee-nya diminimalisir atau dihilangkan, atau harus divisibility. Jadi artinya ya mendukung small payment lah kalau bisa ya. Oke, lalu international support ya, tentu saja harus bisa digunakan secara worldwide ya, karena kan e-commerce nggak ada batasan sebenarnya kan, no boundary kan, no boundary system. Jadi bisa sistem pembayaran tersebut didukung juga secara internasional ya. Dan tentu saja dari aspek legalnya juga harus didukung ya. Jadi ada regulasi. Jadi bahwa kalau ada metode pembayaran baru atau apa itu harus sebenarnya gini, ada dua sih caranya. Tidak ada regulasi yang menghambatnya atau ada regulasi yang mengaturnya. Jadi harus ada regulasi yang mengatur, atau kalau belum ada regulasi ya kalau bisa jangan menghambat gitu. Ya. Contoh PayPal dulu, PayPal itu sempat bermasalah dulu dalam regulasi Amerika gitu ya. Jadi sebenarnya bahwa berbagai macam regulasi, baik regulasi internasional atau levelnya negara, atau kalau di negara kita berarti provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa mendukung penggunaan tersebut dan mengaturnya supaya gimana berjalan dengan baik dan tidak merugikan merchant, penjual ataupun pembeli ya, buyer. Jadi regulasi yang bikin sukses itu kalau didukung regulasi, didukung ya, bukan dihambat, jangan dihambat, didukung regulasi. Baik, sebentar ya. Baik, tadi saya sempat singgung tentang PayPal ya. Itu salah satu e-payment system yang sukses ya di luar negeri. Tentu saja saya nggak tahu kalau di Indonesia Anda sering pernah pakai nggak ya. Mestinya tahu sih ya. Jadi PayPal ini itu pertama kali muncul tahun 90-an ya, itu hasil merger dari dua perusahaan startup yang kecil, yaitu Confinity dan X.com. Lalu dia memang asalnya itu dibuat untuk menjembatani antara seller ya, penjual dan pembeli di eBay ya, situs lelang online. Nah, karena dia berkembang di eBay, kalau nggak salah akhirnya sekarang jadi eBay company ya, perusahaannya eBay juga. Jadi dalam penggunaan PayPal, eBay seller, penjual dan buyer itu harus mempunyai PayPal account ya,
Kalau mau gunakan PayPal, nah nanti PayPal account-nya ini juga terkait dengan bank atau credit card account dari seller dan buyernya. Jadi ketika at the completion of an action, jadi kan dia situs lelang online. Jadi kalau lelangnya udah selesai, ditemukan pemenangnya, jadi antara pemenang dan si penjualnya, maka the payment transaction dilakukan melalui account PayPal-nya si seller dan buyer. Ya. Nah, dalam penggunaan PayPal ya, informasi tentang bank dan kredit card si buyer dan seller itu remain confidential, jadi nggak ketahuan. Jadi yang ada akun PayPal-nya aja. Ya, dengan demikian, tadi salah satu sukses faktornya bahwa dia anonymity itu sangat mendukung PayPal-nya juga, salah satunya yang bikin dia sukses ya. Lalu PayPal dulunya itu mengurangi ya transaction fee yang biasanya kalau kita pakai credit card kan ada transaction fee. PayPal dulu nggak ada, tapi sekarang ada semacam fee-nya juga. Dulu nggak. Nah itu PayPal ya. Dulu PayPal kalau sebenarnya kan eBay ya, di eBay itu dulu ada juga sih yang mirip semacam ini ya, yaitu namanya Bill Point. Coba Anda cari Bill Point. Cuma yang sukses itu PayPal ya. Jadi kenapa kok sukses? Karena PayPal itu memiliki user interface yang lebih baik, better marketing ya, terus banyak layanannya dan user friendly baik untuk buyer dan seller. Jadi berkembang, makanya yang berkembang dari eBay itu dulu ada Billcoin, ada PayPal, yang berkembang PayPal-nya. Nah, PayPal itu dia strateginya kok bisa berkembang itu gimana? Dulu kita lihat sejarahnya, dulu dia fokus untuk eBay user yang di Amerika saja. Fokus eBay user yang di Amerika. Fokus, memang karena eBay kan pangsa pasar utamanya dulu Amerika, US ya. Lalu PayPal naik fase kedua, dia increase the size of their market dengan membuka sistem untuk eBay international site and user. Ini untuk user internasional, enggak user Amerika saja. Oke, user internasional sudah bisa pakai dia. Jadi kalau pemenangnya dari luar negeri, sellernya dari Amerika udah bisa nih. Lalu langkah ketiga, fase akhirnya PayPal mendukung non-eBay bisnis. Tadi saya bilang dia awalnya memang untuk eBay ya. Nah lalu dia mulai mendukung non-eBay bisnis. Ya. Sehingga dia sudah mulai bisa untuk person to person payment langsung ya. Jadi macam transfer langsung antar individu ya, nggak lewat bank dulu, nggak apa gitu ya. Sudah bisa seperti itu. Ya, ini perkembangan PayPal. Oke, jadi P2P payment PayPal udah mendukung ke sana. Ada lagi yang lain, ada prepaid card, ada clear exchange ya. Kalau ini hanya didukung oleh beberapa bank tertentu yang masuk dalam kelompok mereka. Lalu ada juga Bitcoin, ini bisa untuk person to person payment langsung ya, antara orang ke orang, nggak lewat mana-mana dulu ya. Nah kemudian sekarang kita beralih ke sebentar ya. Baik, jika tadi kita bicara kan ada bayar transfer atau apa atau pakai ini kredit card, itu kebanyakan ya jelas mata uangnya mata uang yang kita tahu ya, yang berlaku di suatu negara sah gitu ya. Misalnya kalau di US berarti dolar, kalau di Amerika ya, kalau di Indonesia apa? Rupiah lainnya. Nah di dunia elektronik ada juga digital currency nih, mata uang digital ya, mata uang virtual. Jadi dia diciptakan secara elektronik, disimpan secara elektronik, dan digunakan juga secara elektronik untuk e-commerce. Jadi bisa untuk pembelian barang fisik yang memang ada, atau hanya virtual, barang virtual. Ya, ada nih digital currency, ya mata uang digital. Contoh Linden Dollar. Linden Dollar ini mata uang yang ada di game Second Life ya, game virtual. Ya, ada toko di situ, ada orang, ya ada tokonya, ada ya virtual world gitu ya, seperti dunia ini tapi
another world gitu, dunia kedua Anda biasanya untuk game pemain game ini ya. Nah, itu ada di dalamnya itu ada ekonomi sendiri, ada jual beli sendiri, sehingga ada mata uang sendiri namanya Linden Dollar. Ya, namanya Linden Dollar. Nah, Linden Dollar ini bisa digunakan untuk membayar transaksi apapun di dalam game Second Life. Ya. Atau di game lain, misalnya berbagai macam game ya, game playing currency ya. Mata uang game lainnya itu misalnya biasanya pada game yang bersifat massively multiplayer online game, MMOG. Misalnya kalau game Farmville itu nama mata uangnya ada Farmcash. Kalau Habbo atau Habbo Hotel ada Habbo Coins. Kalau Yfield ada Pearl ya. World of Warcraft ada WoW Gold gitu ya. Ini berlaku di game tersebut ya untuk jual beli, untuk transaksi apapun. Ya. Nah, lalu yang sedang sekarang most discussed global itu ada Bitcoin ya. Jadi Bitcoin adalah sebuah mata uang yang sifatnya peer-to-peer encrypted ya, terenkripsi digital currency yang didukung oleh sebuah software software tertentu ya untuk membayar produk-produk atau jual beli secara online gitu ya. Nah, jadi e-payment banyak sekali sebetulnya. Kita bisa kelompokkan ada yang dari cara mengelompokkannya ada banyak cara. Nature-nya ada yang prepaid, ada yang real time, saat itu juga ada yang postpaid. Ada yang protokolnya apakah kredit ya atau debit atau berupa cek, elektronik cek gitu ya atau cash. Apakah regular payment, pembayaran biasa atau micropayment? Micropayment itu pembayaran yang kecil-kecil, small payment tadi ya. Payment entities-nya apakah individu atau bisnis? Lalu platformnya bisa smart card, ya ada kartunya, atau nggak pakai kartu, tapi pakai perangkat HP misalnya atau mobile payment gitu ya. Dan terakhir apakah mata uangnya real world ya, mata uang di dunia nyata, dolar gitu ya, rupiah gitu ya, atau mata uang virtual, contohnya tadi Linden Dollar dan lain-lain. Jadi cara klasifikasinya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan payment card online ya? Payment card atau electronic card itu dia ada credit card ya pertama, ini paling sering ya. Jadi kalau credit card memungkinkan penggunanya ya untuk charge item lalu bayar kemudian ya. Biasanya ada limit tertentu gitu ya untuk digunakan untuk membeli barang ya. Nah, sebenarnya with each purchase, untuk setiap pembelian, the credit card holder, pemegang kartu kredit itu menerima pinjaman dari credit card issuer, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Anda sudah paham lah, tapi untuk kuliah ini kita baca lagi ya. Nah, kebanyakan credit card nggak ada annual fee, kebanyakan ya. Nah, tapi nanti pemegang kartunya itu akan kena bunga kalau tagihannya nggak dibayar tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi namanya charge card ya. Ini mirip credit card, maka disebut juga special credit card. Ya. Tapi biasanya usually have annual fee, ada fee tertentu ya. Contohnya American Express, Diners Club dan lain-lain. Itu mereka punya versi charge card-nya. Yang terakhir adalah debit card, ya. Kalau debit card itu pembayaran dilakukan dengan cara memotong dari tabungan ya, dari saving account kita ya. Jadi biasanya kita punya tabungan, duitnya ada berapa di situ. Kalau pakai debit card dipotong dari situ. Kalau credit card enggak, duitnya enggak ada, bukan punya kita. Jadi kita minjem, nanti kita bayar di belakang biasanya. Nah, gitu ya. Anda sudah paham kalau yang sudah punya kartu kredit paham lah ya. Nah, untuk memproses ini, pembayaran ini misal credit card itu sebenarnya dua cara ya, dua langkah utama, yaitu ada authorization, ada settlement. Authorization itu adalah memastikan bahwa cardnya ya itu adalah valid.
benar milik Anda, benar Anda pemiliknya, dan juga not expired ya. Nah, terus punya duitnya nggak, has sufficient credit nggak, atau fund. Ya, kalau debit card berarti saldonya cukup nggak gitu ya. Nah, nanti kalau udah authorization-nya oke, tinggal settlement, yaitu transfer dari buyer account ke merchant-nya. Gitu ya. Baik, dalam pembayaran online, ya, dari berbagai jenis card tadi, ada beberapa pihak yang terlibat. Tentu saja customer, ya, orang yang punya cardnya. Lalu merchant, orang yang jualan barangnya, tempat si customer beli barang tersebut. Ada issuing bank, bank atau bank, ya, biasanya ya dialah ya, issuing bank itu adalah bank yang menerbitkan kredit card atau debit card ke orang-orang tadi, ke customer tadi. Acquiring bank adalah the financial institution offering a special account called internet merchant account, ya. Jadi biasanya ini acquiring bank ini terkait dengan merchantnya, si penjual barang tadi ya. Nah, nanti dia yang menerima transferan duitnya, ya. Ya, itu untuk dia ada terlibat authorization dan processing. Lalu ada credit card association, ya, institusi finansial yang menyediakan card service to bank-bank. Jadi bank ini kan nerbitin cardnya aja, supaya cardnya networknya jalan ya. Itu ada credit card association. Lalu ada payment service provider, jadi perusahaan yang menyediakan electronic connection dan transaction service antara pihak-pihak yang terlibat di dalam electronic payment, ya, yang menyediakan koneksi elektronik. Itu kan tadi credit card association kan yang menyediakan service untuk card. Nah, nanti kan itu antar kartu kan gimana pas dibaca langsung berubah di sana dan lain sebagainya, berarti kan ada perlu koneksi, perlu jaringan lah ya, boleh dibilang. Nah, itu yang menyediakan payment service provider, termasuk otorisasinya juga. Ya, kadang-kala disebut dengan payment gateway provider. Jadi kalau digambarkan gini kira-kira. Ketika customer dapat kartu dari issuing bank, dia punya kartu dari sini. Ya, batu bayar ke merchant ya, tunjukin kartu kreditnya. Nah, nanti merchantnya kan ngecek ke credit card association tadi, ya. Credit card association yang ini kan yang menyediakan jasa tentang perkartuan gitu ya. Bener nggak ini pemiliknya, bener nggak apanya dan lain sebagainya, nomor tertentu dan lain sebagainya. Oke. Kalau sudah oke, ya udah. Nanti credit card association-nya nyebutin berapa yang harus ditransfer dari issuing bank, transfer nanti dari acquiring bank miliknya si merchant diambil gitu ya. Dan nanti merchantnya ya suatu saat tinggal ambil duitnya dari acquiring bank dia gitu ya. Baik, berarti kartunya itu kan berarti ada pembacanya ya, alat pembaca kartunya ya, card readernya ya ada stationary, diem gitu ya di satu tempat pakai kabel, atau yang portable bisa dibawa-bawa kartunya, atau yang mobile reader ya, memang di aplikasi mobile ya, jadi dipasangkan alat tertentu di HP-nya ya, dipasangkan ya ke aplikasi ke mobilnya ke mobile phone-nya ya. Atau ada image reader, jadi nggak pakai alat. Jadi kalau yang mobile reader kan masih alat berbeda dipasang ke HP-nya. Kalau image reader biasanya udah pakai scanning aja, pakai semacam dari HP, di foto aja pakai HP, cekrek langsung terbaca untuk authorization dan settlement-nya bisa dilakukan gitu ya, pakai ibaratnya scanning aja, biasanya scanning image aja beres gitu ya. Oke. Nah, karena dia namanya sistem, pasti ada kelemahan. Ya, biasanya ada fraud, ya, ada penipuan, ada pembobolan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Maka isu yang paling penting kan tadi harus key success faktornya tadi di depan, salah satunya harus secure kan. Nah, untuk menjamin secure-nya ini gimana? Supaya tidak ada fraud ya dan lain-lain itu gimana? Maka ada banyak cara sih ya.
Pertama, penggunaan sertifikat and digital signature. Sertifikat itu apa? Itu semacam public key encryption, ya. Ada enkripsi kunci publik, jadi ada enkripsinya. Ya, jadi kalau Anda ngirim, ya kalau enkripsi ya, jadi enkripsi itu Anda ngirim pesan, nanti sama software atau hardware tertentu, pesan itu diubah jadi pesan lain yang sudah tersandikan, ya. Yang kalau siapapun orang di tengah jalan baca nggak akan ngerti, nanti di si penerima pesan tersebut dibuka dan dikembalikan lagi menjadi pesan aslinya, baru bisa dibaca. Jadi proses mengubah pesan asli menjadi yang tersandikan itu namanya enkripsi. Lalu nanti di si penerima pesan yang tersandikan dibalikin lagi jadi pesan aslinya, itu namanya dekripsi. Nah, supaya si penerimanya bisa mengubahnya atau melakukan dekripsi, dia harus punya kuncinya. Nah, itu sertifikatnya. Harus punya kuncinya untuk membukanya, itu sertifikatnya. Nah, sertifikat ini ada, lalu ada juga digital signature. Digital signature ini semacam tanda tangan, ya. Kalau di dunia nyata kan ada personal signature, tapi kalau ini tanda tangan elektronik. Jadi penggunaan sertifikat dan digital signature itu salah satu cara untuk melawan fraud, ya. Yang berikutnya ada address verification system. Jadi banyak penjual itu menggunakan AVS ini. Jadi mendeteksi fraud dengan membandingkan alamat yang diberikan oleh buyer dengan alamat yang ada di file. Ya, atau bisa juga manual review. Ya, manual review. Ya, jadi ya si merchantnya harus punya staff yang udah capable, yang udah pengalaman untuk ngecek apakah ini order yang mencurigakan gitu, ya. Barangnya, frekuensi ordernya, ya, kebiasaannya, alamatnya di mana dan lain sebagainya. Manual review. Banyak 70% tuh yang pakai manual review. Atau ada juga pakai secara otomatis, ya, ada sistem tertentu, ada toolnya, fraud screen and automated decision model. Jadi otomatis gitu, ini biasanya larger merchant, ya, penjual yang udah besar, ya, bisa pakai alat ini. Jadi semacam alat bisa langsung otomatis ngecek kalau, jadi ketika ada pembelian, ya kalau ini kan masih manual, dicek manual gitu, ya, satu persatu. Ini tergantung keahlian si staff Anda. Kalau ini nggak pakai sistemnya set, ya ada rule-nya. Jadi ada rule-nya, ada aturannya. Jadi, nah kalau pada sistem ini aturannya bisa dibuat oleh si merchant-nya. Jadi kalau pembeliannya lebih dari sekian dan selalu dialamatkan ke alamat tertentu dan hanya beli barang itu saja, lalu begini dan seterusnya, berasal dari daerah mana yang terkenal sebagai daerah misalnya narkoba atau apa, maka suspicious, jangan dilayani misalnya gitunya. Jadi ada rule-nya. Nah, ini otomatis ketika ada order masuk, langsung ketahuan ini fraud gitu, ya. Atau ada card verification number pakai CVN. Ini kalau pakai credit card itu ada 3 digit verification number, ya. Kalau kartunya dari American Express itu biasanya 4 digit. Nah, jadi mencocokkan CVN yang ada di kartu yang dipegang gitu, ya. Ini ada juga caranya gitu. Atau dengan Card Association Payer Authentication Service, ya. Jadi ada perusahaan itu jadi yang memverifikasi adalah sebuah layanan autentikasi lain, ya. Misalnya ada Visa atau Mastercard Secure Code. Jadi yang mengecek itu adalah layanan lain, bukan si merchantnya gitu, ya. Atau pakai negative list. Jadi merchantnya udah punya database, ya, nomor card seperti yang mana saja yang potentially be used untuk yang digunakan oleh fraudster, para penipu itu gitu, ya. Jadi ada daftarnya. Wah, kartu jadi daftarnya tentu saja harus selalu diperbarui. Kalau nomor kartunya ini penipu nih, kalau nomor kartunya ini penipu nih, ini kan gitu. Jadi harus punya daftarnya. Jadi ada banyak cara untuk melawan fraud, ya. Nah, baik. Sekarang kan tadi ada credit card, ada apa tadi? Debit card, ada charge card. Nah, kartu-kartu itu seperti apa sih kartunya, kok bisa ada duit di situ gitu, ya.
Itu mereka termasuk dalam kelompok namanya smart card, ya. Smart card, ya. Itu plastic payment card yang memiliki data tertanam di dalamnya. Ya. Nah, yang ditanam itu berupa microchip. Nah, microchipnya ini bisa berupa mikroprosesor dan memorinya. Jadi ada mikroprosesornya, ada memorinya menjadi satu ya di dalam embedded chip tadi, atau memori saja, atau just a memory saja ya. Kalau ada mikroprosesornya maka data di dalamnya bisa ditambah, di delete atau dimanipulasi lainnya. Tapi kalau memori saja biasanya ya memori chip saja yang ada di dalamnya, maka biasanya sifatnya read only ya. Nah, jadi card program dan data harus di-download atau diaktifasi, misalnya melalui device tertentu, pakai ATM misalnya. Jadi data atau informasi yang ada di dalam smart card-nya harus di-download ya. Nah, smart card bisa melakukan banyak fungsi. Anda jelas credit card, debit card. Nah, atau ada nih stored value card, nanti kita akan belajar nih setelah ini ya. Itu termasuk smart card juga. Credit card tadi udah di depan, debit card sudah ya. Atau card-card lainnya ya, berbagai loyalty card gitu ya, member card di seluruh lapangan golf atau apa dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi ada dua jenis smart card ya, ada yang contact card, jadi hanya diaktifasi kalau dia bersentuhan atau dimasukkan ke suatu alat reader ya, ke smart card reader, atau nempel atau masuk ke smart card reader. Ada yang contactless ya, jadi nggak perlu nempel secara fisik ya, dengan jarak tertentu aja ya. Jadi ada di dalam area tertentu, maka readernya bisa langsung memproses gitu ya. Jadi nggak perlu ditempelkan, nggak perlu dimasukkan ya, dengan jarak tertentu saja langsung terbaca oleh readernya ada card tersebut isinya apa dan bisa diproses. Jadi ada yang contact card, ada yang contactless card. Nah, jadi smart card itu kan berarti ada chipnya dalamnya, ada yang mikroprosesor memori, ada yang memori saja. Intinya ada datanya. Tentu saja harus dibaca kan. Nah, berarti alat pembacanya penting, ada smart card reader ya. Karena cardnya ada yang contact, ada yang contactless ya, pembacanya juga ada yang contact, ada yang contactless atau proximity. Ya, nggak perlu nempel gitu ya. Nah, tapi ada juga smart card yang bagus nih. Ada yang sifatnya hybrid card atau combi card. Kalau hybrid card itu artinya cardnya itu punya dua separate chip ya. Ada chip yang berbeda. Chip untuk kontak, ada yang contactless. Jadi satu kartu bisa kontak, bisa contactless. Jadi tergantung readernya. Jadi kebetulan ini reader bisa contactless ya, dia bisa manfaatkan teknologi contactlessnya, lewat aja langsung kebaca. Wah, ini harus yang kontak ya, tempelkan gitu ya. Ada juga yang combi card. Kalau combi card dual interface. Chipnya satu. Kalau ini kan chipnya dua, kalau ini chipnya satu, tapi mendukung dua interface tadi. Bisa hybrid, bisa kontak, bisa contactless. Kalau ini chipnya dua, satu chip untuk satu jenis interface. Kalau ini chipnya satu, tapi mendukung dua-duanya. Itu combi card. Oke, tadi kan smart card bisa berupa credit card, debit card, dan tadi terakhir adalah stored value card. Jadi stored value card itu apa sih? Ada monetary value, ada nilai keuangan di dalamnya. Jadi bisa dimasukkan dan bisa digunakan. Jadi ada nilai uang di dalamnya, bisa dimasukkan dan bisa digunakan. Nah, uang yang ada di dalamnya, monetary value yang di dalamnya ya, nilai moneter yang ada di dalamnya ya, biasanya sih uang real world ya, mata uang currency dunia nyata ya. Itu bisa digunakan belanja ya, baik offline maupun online, seperti credit card atau debit card gitu ya. Cuma bedanya apa? Kalau credit card sama debit card kan tadi ada dua langkah ya, ada dua langkah kan, authorization lalu settlement. Ada proses authorization dulu. Tapi kalau stored value card nggak perlu authorization, tempel aja langsung terbayar, gitu ya. Jadi asal dia pegang alat itu, nggak peduli yang megangnya apa benar pemiliknya,
langsung terbayar. Contohnya apa? Kartu tol. Anda tahu kartu tol kan? Apa e-money itu yang biasa yang kita pakai kalau masuk tol, tempel gitu kan. Anda yang beli ke minimarket, Anda isi, yang pakai bapak Anda, apakah ditanya dulu ini kartunya benar bukan? Apakah yang pemiliknya Anda ada authorization dulu nggak? Enggak kan? Tempel aja langsung masuk ke jalan tol kan gitu. Nah itu contoh stored value card. Jadi no need for authorization, nggak perlu authorization. Tapi ada nilai uang di dalamnya untuk dipakai, gitu ya. Nah jadi biasanya ini tadi sudah saya bahas, biasanya berupa transportation card ya. Nah stored value card tuh ada dua variasi. Ada yang pertama ada closed loop, ada yang open loop. Sesuai namanya closed loop ya, close. Jadi hanya bisa digunakan untuk spesifik si grup penerbitnya saja ya. Spesifik merchant or merchant group saja. Misalnya ada Anda kalau bermain ke mall, lalu ke wahana anak-anak, tahu kan ya? Saya nggak usah sebut lah namanya, nanti nyebut merek nggak enak. Di situ ada mobil-mobilan, motor-motoran, tembak-tembakan atau apa. Nah, anak Anda bisa pakai wahana di situ kan kalau beli kartu gitu ya, lalu diisi kan, paham ya? Diisi lalu ditempel, main tembak-tembakan. Mau main motor-motoran, tempel, baru dia bisa main. Gitu. Saya tanya, itu kartu bisa nggak dipakai untuk masuk tol? Enggak kan? Bisa nggak untuk beli makanan tertentu di toko lainnya? Enggak. Hanya bisa dipakai di situ saja. Nah, itu closed loop. Nah, kalau yang open loop, multipurpose, ya, stored value card-nya, monetary value yang ada di dalamnya bisa dipakai untuk banyak hal. Ya, contohnya ada jenis, saya nyebutnya kartu tol dari tadi, gampangnya gitulah supaya Anda paham. Ada jenis kartu tol kan ada banyak, ada e-money, ada flashcard, ada banyak. Itu kan kalau merek dagang ya. Itu ada loh yang selain untuk bayar tol bisa juga dia dipakai dengan kartu yang sama untuk bayar parkir, dengan kartu yang sama untuk bayar lainnya ada. Itu berarti dia multipurpose, nggak closed loop, dia open loop gitu ya. Nah ada lagi yang full open loop ya, jadi bisa langsung transfer duit juga ya antar kartu, jadi bisa transfer antar kartu. Saya punya kartu, anak saya punya kartu saya value-nya di dalamnya ada 1 juta, anak saya cuma 10.000, mau saya pindahin sekian, itu bisa. Itu yang udah full open loop card. Contohnya Mastercard, Mondex gitu ya. Baik, jadi tadi kita sudah belajar smart card, lalu salah satu jenis smart card ada stored value card, credit card dan debit card tadi sudah di depan. Ada tipenya, ada contactless, termasuk readernya juga, ada contactless. Nah sekarang aplikasinya penggunaan smart card di mana? Udah jelas tadi ya, kebanyakan untuk purchase, pembelian atau pembayaran. Ya, non retail atau non financial application. Ya. Nah, kelebihan dari smart card daripada standar card, kartu biasa apa? More secure. Ya, dan lebih didukung oleh banyak layanan payment. Contoh ini kalau di Singapura ada electronic road pricing-nya itu pakai smart card gitu ya. Baik, tadi sempat kita singgung di depan pembayaran yang small payment. Itu gimana? Kalau pakai kredit card rugi itu. Harga barangnya $2, fee-nya $1 rugi kan. Jadi masa setengah harga fee-nya. Kalau harga barangnya $10.000, fee-nya $1 mungkin nggak kerasa. Nah ini makanya tadi kalau bisa dipikirkan gimana caranya bisa mendukung small payment di dunia online, atau namanya micro payment atau e-micro payment. Menurut Turban nih, bukunya Turban, bahwa disebut micro payment kalau paymentnya itu under $10, di bawah $10. Nah, jadi kalau menurut sudut pandang banyak vendor dan menurut saya juga, credit card itu terlalu mahal kalau untuk bayar small payment tadi. Harganya cuma $2. Lah fee-nya $1, mahal jadinya kan, jatuhnya terasa mahal fee-nya. Nah, debit card juga ada kan, ada transaction fee-nya juga kan. Nah, padahal di dalam dunia online itu banyak sekali yang small value purchase, pembelian yang small value. Ya. Nah, ini gimana caranya? Nah, ada banyak metode atau model untuk micropayment. Yang pertama ada namanya aggregation.
Kalau agregasi itu dikumpulkan dulu. Jadi payment dari single consumer, satu pembeli itu diakumulasi dia beli, diakumulasi, lalu diproses secara periodik. Biasanya sebulan sekali baru diproses setelah terakumulasi. Atau setelah sampai level tertentu, udah nyampe $100 baru diproses paymentnya. Gitu ya. Nah, ini bagus ya. Misalnya kalau kita beli lagu di Apple itu berapa sih? $2, berapa? $4. Kan di bawah $10 tuh. Nah, dikumpulkan dulu, nanti baru setelah teragregasi baru dieksekusi gitu ya. Atau di transportation card di Korea juga gitu. Model yang kedua ada direct payment ya. Itu mirip, ada agregasi juga, tapi diakumulasinya di dalam existing monthly bill ya. Tagihan bulanan yang udah ada sebelumnya. Jadi dimasukin ke tagihan telepon gitu kan. Tagihan listrik atau apa. Ya, ini providernya contohnya ini. Payone, Mcoin dan lain-lain. Ini kalau yang modelnya ini apa nama tadinya? Direct payment. Payment kecil tadi, small payment tadi, micro payment tadi diagregasi, dikumpulkan, nanti dimasukkan ke dalam tagihan bulanan yang udah ada sebelumnya. Jadi nanti dalam tagihannya ada di situ ya. Ada juga yang stored value ya. Jadi gini, Anda beli semacam beli pulsa dulu ya. Jadi semacam beli. Jadi misalnya saya beli pulsa 100.000. Nanti setiap Anda bayar kecil-kecil dipotong dari pulsa yang Anda punya itu di akun tersebut. Jadi setiap pembelian kurangin ya. Beberapa vendor misalnya Starbucks katanya ya, musik download service dan lain-lain menggunakan model ini. Atau online game itu kayak gitu juga kan kebanyakan. Jadi Anda beli semacam beli pulsa dulu. Saya beli pulsa misalnya 100.000. Anda punya di akun tertentu lalu Anda bayar 100.000. Lalu Anda beli apa? Dipotong dari akun Anda, pulsa Anda tadi. Beli apa? Dipotong otomatis, potong otomatis, gitu kayak gitu. Jadi Anda beli pulsa dulu. Yang berikutnya ada subscription. Jadi single payment untuk Anda bayar sekali per bulan, lalu bisa dipakai untuk selama subscription-nya gitu ya. Kayak gini kan Anda kalau ya mirip yang stock value sebenarnya, cuma kalau ini kayak gini, Anda misalnya langganan koran online, kalau beli per hari kan mungkin terlalu small kan, micropayment ya udah Anda langganannya per bulan, subscription Anda per bulan. Jadi maka tinggal Anda download aja tiap per harinya bebas gitu ya. Atau kalau Anda peneliti, nah Anda mahasiswa nih, akademisi, misalnya Anda subscribe di IEEE Explorer 1 year sekian, nah nanti Anda bebas download semua paper dari situ, semua jurnal ilmiah dari situ gitu ya. Itu subscription tipenya, daripada beli per satu jurnal dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang bagus ya tentu saja ada yang a la carte, bayar saat itu juga, mau kecil ya kecil nggak apa-apa gitu ya. Ada juga yang gitu ya. Jadi payment are made for transaction as they occur, saat itu juga langsung dibayar. Ya meskipun mikro langsung ada juga yang mendukung itu ya. Baik, tadi di depan sempat disinggung dengan electronic check. Jadi sekarang sudah ada electronic check ya, cek elektronik ya, mirip paper cek yang biasa Anda tahu, paper kertas ya. Cara kerjanya mirip, jadi ada orang tulis berapa, nanti si pemegang ceknya bisa cairkan gitu ya. Nah, ya ini tentu saja lebih efisien kalau elektronik karena beberapa otomatis ya. Dalam e-checking ya, maka penggunaan kalau Anda bayar pakai e-check gini ya kan, buyer ngasih ke merchantnya his or her account number, kasih account numbernya, lalu the 9-digit bank ABA routing number namanya, lalu tipe akunnya apakah checking atau saving, lalu nama pemegang akunnya, pemilik akunnya, lalu jumlah yang mau dibayar. Nah, biasanya account number dan routing number itu diberikan dalam bentuk MICR.
ya dikasih MICR number, dikasih ke si merchantnya. Ini saya mau bayar pakai e-check, ini account number saya, ABA-nya sekian, tipe banknya, name account holdernya, dan amount to pay-nya. Nah, nanti prosesnya kira-kira gini ya, kalau langkahnya itu ada 7 langkah. Jadi pertama, dalam penggunaan e-checking, ini contoh kalau pakai jasanya apa ini, authorize.net ya. Ya. Pertama, merchant menerima authorization dari customer untuk charge, untuk memotong, dan untuk menagih ke akun banknya si customer. Jumlahnya berapa? Nah, maka merchant transmit informasi tadi semua tadi ini informasinya ya ke authorize.net, sebuah payment gateway server. Setelah terautorisasi, maka informasi tersebut dikirim sebagai sebuah ACH transaction ke ODFI namanya. Jadi setelah diautorisasi oleh si lembaga autorisasi, contohnya dalam buku ini namanya authorize.net, nanti kemudian dikirimlah hasil autorisasinya berupa ACH transaction ke ODFI. ODFI itu adalah institusi originating depository financial institution. Ya, kalau di Amerika namanya originating depository financial institution. Nah, di sini informasi tersebut dikirimkan ke ACH Network untuk transfer duitnya. Ya, ACH itu tadi apa? Automated Clearing House. Ya. Jadi ACH Network ya, jaringan ACH ya, tentu saja bank-bank di dalamnya akan mengidentifikasi government institution, institusi pemerintah yang menggovern, yang mengelola atau yang the customer bank account, ya, yang govern, yang mengatur customer bank account. Biasanya namanya RDFI, Receiving Depository Financial Institution. Ya, jadi kalau bayarnya kan tadi RDFI, ya, Receiving Depository Financial Institution. ACH Network menginstruksi RDFI sejumlah duit yang harus ditransfer. Tolong transfer dari duitnya dia, kan tadi di sini miliknya bayar. Tolong transfer tuh duit sekian gitu kan, diperintahkan oleh ACH Network. Maka transfer duit terjadi ya, dan diteruskan dari ACH ke ODFI, lalu ke authorize.net, lalu nyampe ke akunnya si merchant, selesai, dapat duitnya masuk. Begitu langkah-langkahnya ya. Jadi ada, tentu saja kalau dilihat di sini ada lembaga pemerintah yang terlibat di sini ya, untuk menggovern ya, mengelola atau mengurusi ini semua kan gitu ya. Oke, keuntungannya dengan electronic check apa? Mempercepat proses check out time saat pembelian, lebih cepat ya, nggak perlu transfer duit dulu dan lain-lain, langsung aja kasih informasi tadi untuk e-checkingnya. Mengurangi merchant processing cost ya, karena cepat ya, merchant receive fund lebih cepat, menerima duit lebih cepat, lebih aman daripada cek yang berupa kertas ya, mengurangi processing time jika ceknya bounce ya, mengurangi lebih sedikit error. Ini keuntungan. Baik, kalau tadi berupa kartu gitu ya, atau cek digital, ada juga nggak pakai kartu tapi pakai aplikasi mobile aja. Jadi Anda bawa HP, itulah yang jadi alat pembayaran Anda, nggak pakai kartu. Nah, di Indonesia udah mulai nih berkembang, Anda tahu kan? Saya rasa tahu kan, Anda install application tertentu, lalu Anda beli Anda top up istilahnya di aplikasi itu, lalu Anda belanja ke merchant tertentu, ke rumah makan atau kemana, lalu tinggal di scan aja langsung bayar kan gitu ya. Saya nggak usah sebut merek, Anda tahu lah kalau yang udah pakai. Itu mobile payment. Yang nggak pakai kartu, nggak pakai card. Kalau tadi kita bicara depan card, ini nggak pakai card.
Nah, jadi biasanya jelas mobile payment pakai mobile device, biasanya smartphone. Ya. Jadi bahkan bisa untuk transfer, untuk bayar dan lain-lain. Nah, ada banyak metodenya, ada 3, ada mobile proximity, ada remote mobile payment, ada post payment. Kalau mobile proximity, ya, itu jadi mobile phone-nya itu equipped with an integrated chip. Jadi mobile phone-nya, aplikasi apa, bukan handphone-nya itu ada chip yang terintegrasi, ya, atau ada smart card-nya, ya. Lalu ada reader, ya. Jadi di si merchant-nya harus ada reader yang bisa membaca, yang bisa merecognize, membaca isi chip tersebut ketika chip tersebut mendekati atau melewati si reader. Dan tentu saja ada network yang menangani proses pembayaran, lalu lintas pembayaran, kan nanti ada urusannya dengan bank dan lain-lain, otorisasi dan lain-lain. Nah, biasanya buyer pembeli cukup menggoyangkan, ya, mobile phone-nya dia, HP-nya dia yang tadi sudah tertanam chip atau ada smart card yang diinputkan di dalamnya untuk memulai pembayaran, ya. Jadi menggoyangkan atau mendekatkan dengan readernya. Ya, jadi nggak perlu nempel, dekat saja, makanya istilahnya contactless, ya. Nah, nanti pembayaran dilakukan, ya. Misalnya pakai Google Wallet atau apa gitu, ya. Nah, yang kedua itu ada pakai mobile remote payment. Nah, kalau tadi harus ada readernya yang dekat dengan dia, yang bisa dibaca. Kalau ini enggak, dari aplikasi, ya, dari mobilenya, aplikasi mobilnya langsung bayar entah kemana gitu, ya. Langkahnya gini kira-kira, ya. 1, 2, 3, ya, kita baca satu-satu. Jadi untuk melakukan pembayaran, the merchant website, ya, website si penjual request meminta customer mobile phone number. Kan remote payment, jadi pembelinya entah di mana, beli di suatu website. Dari rumah saya beli di suatu website. Nah, kalau mobile remote payment kayak gini langkahnya. Nanti si website penjualnya merequest meminta nomor telepon si customernya. Nah, lalu merchant, ya, si penjualnya mengirim sebuah text message to MPSP, Managed Service Provider, ya, yang meliputi berapa besar yang harus dibayar, nomor telepon si customernya, dan account si merchantnya, si penjualnya. Nanti MPSP menerima information dan mengirim message ke Mobile Telecommunication Company, perusahaan aplikasi perusahaan telekomunikasi, ya, untuk meminta one time password, ya, kode OTP istilahnya, ya, OTP-nya. Jadi kan gini tadi, ya, online store-nya, ini online store-nya, merchant-nya, lalu minta berapa emang nomor teleponnya mas, ini. Nah, nomor telepon tadi dikasih ke MPSP, nanti MPSP minta ke telecommunication company, perusahaan telekomunikasi, si penyedia layanan telekomunikasi di situ, minta password, ya. Nah, passwordnya itu nanti dikirim ke customer. Passwordnya itu dikirim ke customer. Nah, kemudian customer masukin passwordnya. Iya benar, saya bayar segini, ini passwordnya. Kode OTP tadi dimasukin, maka itu termasuk juga nanti dibayar. Nah, dibayarnya sama siapa? Nanti masuk ke bill, ke tagihan HP-nya bulan depan. Jadi the telecommunication company memasukkan fee, ya, fee untuk proses pembayaran tadi. Kan tadi ada melibatkan pembayaran ke tagihan bulan depan. Jadi, harus dibayar dong tagihan untuk layanan ini gitu, ya. Oke. Yang berikutnya ada mobile post payment. POS, ya. Jadi ada alatnya, ya. Ada device-nya. Tapi
agak beda dengan POS pada umumnya. POS pada umumnya kan berarti harus ada hardware-nya memang untuk payment itu gitu ya. Kalau ini enggak, cukup si mobile phone-nya dia itu diinstal gitu ya, sebuah application ya, spesial mobile service. Nah, nanti merchant menggunakan spesial mobile service itu untuk mengirim payment request ke device-nya si customer. Nanti customernya once the customer is receive, the customer masukin PIN-nya. Tolong bayar sekian. Jadi dari HP-nya si penjual masuk ke HP-nya penjual masuk ke HP-nya pembeli. Ya, di HP-nya penjual masuk ke HP-nya pembeli. Di HP-nya pembeli masukin PIN-nya. Nah, lalu udah itu ada proses konfirmasi ke layanan ya, ke spesial mobil servisnya tadi, ada konfirmasi kedua-duanya, oke, dibayar sekian. Nah, maka otomatis nanti transaction itu dilakukan dengan memotong customer account ya, duitnya si customer di layanan tersebut, di service tersebut, lalu menambahkan sebesar duit tersebut, sejumlah tersebut ke akunnya si merchant. Motong dari si pembeli, masukin ke si penjual gitu ya. Nah, nanti ada, kalau ini biasanya biayanya lebih murah gitu ya. Nah, ini mobile POS payment ini yang tadi saya cerita di depan bahwa ini sedang berkembang banget di Indonesia. Anda tinggal install aplikasi, bayar lalu pas ketika belanja di rumah makan atau restoran tertentu, Anda bilang saya bayar pakai itu, maka dia kan dia masukkan ke sistemnya dia berapa, oke, 10.000 mas, gitu kan, 50.000 mas, nanti masuk ke ini Anda kan, bahwa tagihannya sekian, nanti Anda tinggal masukkan PIN atau scan atau apa, langsung terbayar gitu ya. Nah, dipotonglah uang yang ada di aplikasi Anda dan masuk ke aplikasi si merchant-nya gitu, kayak gitu. Ini mobile POS payment. Baik, nah ini kita sudah banyak belajar tentang electronic commerce payment system ya, dari mulai yang card sampai yang mobile, pakai HP bukan pakai kartu lagi. Ini sumber utama saya. Demikian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di channel ini ya. Silakan ditanyakan di channel ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di channel ini. Saya rasa sekian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.